Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana mendesain formulir digital penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan Google Form. Nah, bedanya apa? Kali ini kita akan membuat Google Form yang berbasis zonasi. Berbasis zonasi itu bagaimana? Maksudnya adalah ada desa-desa sekeliling sekolah yang desa itu menjadi bagian dari sekolah itu, yang menjadi bagian dari zonasi sekolah itu, maka desa tersebut dapat melanjutkan pendaftaran sampai selesai. Calon peserta didik baru dapat melanjutkan pendaftaran sampai selesai. Jika calon peserta didik tidak berada pada zonasi, tidak berada pada satu desa tertentu itu, maka dia tidak dapat melanjutkan pendaftarannya. Bagaimana form dibuat nanti akan ada di video, karena video ini plus dengan bonus bagaimana membuat link singkat bagi Google Form yang nantinya bisa dibagi pada panitia untuk disematkan di flyer, untuk disematkan di spanduk dan sebagainya. Silakan saksikan video berikut. Terima kasih. Kita lakukan adalah kita membuka akun Google yang kita miliki. Nah, saya sudah membuka akun Google. Nah, kemudian saya akan membuat form. Caranya klik di titik 9 ini, kemudian saya pilih Drive. Pilih Drive. Nah, kemudian setelah Drive terbuka, kita untuk lebih rapi, apalagi ini ceritanya PPDB ya, sebelum kita memulai ke yang lain, saya klik di new dulu untuk membuat folder baru. Saya buat folder baru dulu karena biar nanti terintegrasi semua. Ini saya buat folder baru, namanya PPDB SMA saya 2020. Oke, SMA Negeri 1 Nurussalam 2020. Oke. Nah, ini folder yang saya buat. Folder baru untuk menampung. Jadi ini foldernya ada di sini. Kemudian saya double klik saja folder barunya. Nah, ini tidak ada file di sini, belum ada file. Kemudian saya buat yang baru untuk Google Form. Saya klik saja di Google Form. Nah, Google Form kita adalah Google Form yang berbasis zonasi. Artinya berbasis zonasi dalam hal ini adalah jangkauan desa. Ini jangkauan desa. Nah, jadi di sini saya mulai untuk memberi nama formulir PPDB formulir PPDB Semanura 2020. Oke. Nah, ini kalau kita klik langsung berubah di sini. Kalau misalnya kita ingin berikan deskripsi, ya saya berikan deskripsi di sini. Berikut adalah formulir digital SMA Negeri 1 Nurussalam tahun ajaran 2020. Silakan diisi dengan penuh kejujuran. Nah, saya seperti itu. Nah, jadi kita berikan deskripsi. Kalau ingin kita berikan deskripsi, kalau misalnya kita ingin berikan logo sekolah, kita tinggal klik di sini saja, atau gambar apa, saya klik di sini add image. Kemudian saya sekarang akan mencari logo yang ada di komputer saya. Klik browse, kemudian kita cari logo yang ada di komputer kita. Setelah dapat, kita klik saja di logo yang kita ingin masukkan. Nah, saya ini masukkan headingnya untuk kepalanya saja. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin tempatkan di sini, tapi kalau misalnya kita tidak ingin tempatkan di sini, nanti kita juga masih bisa menempatkan logo di tempat yang lain. Nah, misalnya saya ingin tempatkannya di sini, ya silakan, atau ada gambar apa. Tapi kita juga bisa taruh logo nanti di atas. Nanti saja. Ini misalnya saya delete saja karena nanti saya akan taruh logonya di atas misalnya. Nah, kita mulai langsung pada pertanyaannya akan saya ini saya buat panitianya juga. Jika ada hal yang membingungkan, jangan khawatir, menghubungi kontak berikut misalnya.
Jadi kita buat sejenis helpdesk, ya, kontak personnya misalnya, oke, berikan nomor HP-nya. Nah, jadi setelah ini kita akan membuat section. Jadi kita buat section dulu, buat pembatas-pembatasnya. Nah, jadi ini kita buat section 1, ini adalah data pribadi misalnya. Data pribadi siswa. Oke, apa yang kita butuhkan dalam data pribadi siswa misalnya? Nah, ini misalnya saya berikan di sini list N. Kalau misalnya dia wajib, ini list N akan berbentuk angka ya. Jadi ini number is number. Jadi dia berbentuk angka dan akan otomatis. Kalaupun tidak, kita bisa merubah. Kita bisa merubah nanti dari sini untuk validasi, respon validation. Nah, respon validation ini adalah kita bisa jadikan dia nomor adalah nomor, angka adalah angka, sorry. Nah, kita klik required. Required ini artinya bintang merah yang harus diisi oleh siswa. Kemudian kita tambah lagi pertanyaan, misalnya nama lengkap siswa ya, nama lengkap. Oke, ini juga required. Kemudian apa lagi ya setelah nama? Kemudian asal sekolah, boleh. Asal sekolah. Nah, asal sekolah. Kemudian asal sekolah, kemudian nomor telepon atau WA. Oke, kemudian yang paling penting adalah email untuk mengkonfirmasi. Jadi siswa memang harus punya email. Oke, email untuk mengkonfirmasi. Nah, email, kemudian oke, pas foto siswa ya. Tambah pas foto siswa. Oke, pas foto siswa. Nah, jadi yang lain nanti bisa ditambahkan. Ini pas foto required, wajib, tapi ini jangan multiple choice. Ini saya pilih file upload karena harus dimasukkan foto. Continue saja. Nah, kemudian di sini berarti kita pilih allow only specific the file type. Jadi ada yang khusus untuk tipe filenya. Di sini saya pilih image ya. Image, boleh juga drawing, dua-duanya. Nah, jadi saya pilih 2 image ya. Ukurannya maksimum 10 mega, silakan. Dan ini hanya diisi oleh satu pas foto. Di sini asal sekolah saya tambahkan lagi di bawah asal sekolah ini tahun lulus, jangan lupa. Oke, ini saya tambah lagi misalnya di bawah ini tahun lulus. Oke, tahun lulus ini saya tidak buat multiple choice, saya buat misalnya drop down aja. Drop down. Jadi tahun lulus kita buat opsi 1 misalnya 2017, 2018, 2019 dan 2020, jadi yang tamat tahun ini. Nah, ini untuk data pribadi siswa. Kita akan lanjutkan ke alamat siswa. Oke. Alamat siswa. Nah, jadi kalau misalnya dibutuhkan data yang lain silakan diisi, misalnya NIK ya, nomor KK, biar kita tahu anak-anak ini penerima manfaat dari bantuan sesuatu atau tidak gitu. Kemudian kalau misalnya dia penerima KIP ya kita tinggal klik saja nomor ya, ini untuk penerima KIP siswa. Nah, jadi ini kalau tidak ya kita tidak wajib ya, tidak usah diisi. Nah, jadi ini saya pikir sudah untuk data siswa. Kita lanjut ke data alamat. Nah, ini paling penting untuk menentukan zonasi. Saya klik section dulu untuk alamat. Nah, ini dia alamat siswa. Nah, alamat siswa ini karena zonasi kita akan bedakan per kecamatan. Oke, alamat siswa. Kemudian saya tambahkan pertanyaan. Dia berasal dari kecamatan mana? Oke, kecamatan. Nah, dia berasal dari kecamatan mana? Ini saya buat bentuk drop down juga. Ya, bentuk drop down atau multiple choice. Cuma bedanya kalau drop down itu tidak kelihatan opsi-opsinya, jadi kita hanya ngeklik kemudian nanti memilih salah satu. Kalau multiple choice ya itu kelihatan opsi-opsinya.
Cuma kalau multiple choice bisa makan banyak tempat, jadi bisa panjang ke bawah kalau misalnya nama desanya banyak gitu, karena kita harus input nanti nama desanya. Oke, ini kecamatannya yang termasuk zona saya adalah Kecamatan Nurussalam, kemudian Kecamatan Darul Aman, misalnya kecamatan tetangga, kemudian kecamatan satu lagi yang bisa masuk juga Kecamatan Darul Falah. Jadi ada 3 kecamatan, dan satu lagi kita klik lainnya. Nah, lainnya artinya kalau nanti siswa ngeklik lainnya, maka dia tidak akan bisa lulus dari ini. Nah, jadi dia langsung tidak lolos. Nanti kita akan berikan link untuk yang ini masing-masing. Sekarang setelah alamat siswa, kita langsung menuju ke section yang baru. Section yang baru adalah per kecamatan, kita buat nama desa. Nah, ini saya buat section Kecamatan Nurussalam. Nah, Kecamatan Nurussalam, sekarang saya akan input nama desanya. Jadi add question ini, kemudian saya input nama desa. Oke, pilih ini aja, desa tempat Anda tinggal. Nah, jadi di sini di Kecamatan Nurussalam kita input satu-satu ke desa di Kecamatan Nurussalam. Oke, kita mulai input ya. Nah, kita sudah mengisi semua desa yang ada di dalam kecamatan area kita. Artinya semua desa ini adalah desa yang ada di kecamatan sekolah, dan ini dipastikan siswa yang memilih desa-desa ini dipastikan akan lulus untuk zonasi. Ini tidak saya buat multiple choice, tapi saya singkat dengan drop down aja. Nah, nanti tampilannya akan beda. Drop down nanti akan beda tampilannya. Nah, ini desa-desa yang ada di Kecamatan Nurussalam yang anak-anak pasti akan lolos jika dia memilih salah satu dari desa ini, karena ini adalah desa yang berada di dalam jangkauan sekolah. Baik, kemudian saya akan lanjut untuk Kecamatan Darul Aman. Kita buat section yang lain lagi. Nah, kita buat section yang lain lagi untuk Kecamatan Darul Aman. Oke, ini untuk Kecamatan Darul Aman. Kecamatan Darul Aman. Yang kita ketik di sini adalah desa yang masuk dalam zonasi kita. Ini saya buat di sini desa tempat Anda tinggal. Oke, ini yang kita buat di sini adalah menu drop down juga. Di sini saya akan masukkan desa-desa yang masuk dalam zona sekolah saya. Misalnya desa AA atau desa AB, misalnya ada 4 desa ya. Ada 4 desa yang masuk dalam zona sekolah kami. Nah, satu lagi saya tambahkan adalah lainnya. Nah, nanti jika siswa memilih lainnya, artinya dia tidak berada di dalam salah satu desa ini, maka dia akan memilih lainnya, maka dipastikan siswa tersebut akan tidak lulus. Oke. Kemudian saya pilih satu lagi Kecamatan Darul Falah. Saya buat satu lagi Kecamatan Darul Falah. Nah, Kecamatan Darul Falah ini juga saya berikan pertanyaan yang sama seperti Kecamatan Darul Aman. Desa tempat Anda tinggal. Nah, ini misalnya desanya Oke, ada 4 juga misalnya. Nanti tinggal dipindahkan saja. Nah, di sini di desa ini, kalau misalnya siswa nanti, ini saya perlu pilih drop down. Kalau misalnya calon siswa juga memilih bagian yang terakhir, bagian lainnya, maka dipastikan siswa tersebut juga tidak akan lolos ke sekolah kami. Nah, ini saya required. Nah, ini dia desa-desanya. Nah, kemudian jika siswa berada di kecamatan lainnya itu juga tidak lolos. Nah, nanti kita akan langsung ke section selanjutnya. Baik, section selanjutnya adalah saya buat section selanjutnya setelah ini. Nah, ini section ke-7, section biodata orang tua. Biodata orang tua. Oke, saya buat pertanyaannya langsung. Oke, pertanyaan, nama ayah,
nama ibu. Oke. Pekerjaan ayah. Oke, pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah, pekerjaan ibu. Oke. Alamat ayah. Nah, alamat di sini tidak sedetail dengan di atas karena ini bukan untuk donasi. Kita hanya ingin tahu saja alamat ayah. Kemudian alamat ibu. Alamat ibu. Nah, nanti di sini kita beri keterangan jika apa namanya? Ini kita beri keterangan deskripsi. Abaikan jika ibu tinggal dengan ayah. Nah, ini artinya keluarga yang rukun. Nah, ini saya abaikan, berarti boleh tidak required ya. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan orang tua. Ayah tambah ibu. Nah, ini berapa penghasilan ayah dan ibu. Nah, jadi ini kita buat rentang saja yang untuk yang ini. Saya buat multiple choice, misalnya di sini di bawah 500.000. Nah, ini adalah rentang penghasilan. Kemudian kita buat section lagi yang lain. Ini pilihan jurusan. Karena di sekolah saya ada 2 pilihan jurusan, maka di sini saya akan buat pertanyaan jurusan yang Anda pilih. Nah, jadi ada 2, ada IPA dan IPS. Nah, jadi ini, nanti setelah pilihan jurusan anak-anak langsung klik submit. Oke. Nah, sekarang kita harus kembali ke di atas agar anak-anak tidak perlu mengunjungi kecamatan yang dia tidak menempatinya. Nah, sekarang di kecamatan ini, Kecamatan Nurul Salam, anak-anak Nurul Salam hanya menjawab untuk Kecamatan Nurul Salam. Anak-anak Darul Aman hanya menjawab untuk Darul Aman, anak-anak Darul Falah juga seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita setting di sini di kecamatan adalah, oke, ini wajib ya, required. Nah, kemudian saya klik di sini. Nah, saya klik di titik 3 ini. Oke, ini penting untuk diperhatikan. Di sini ada go to section based on answer. Jadi harus ada section yang setelah pertanyaan ini dia langsung bisa lompat ke pertanyaan selanjutnya. Saya klik saja. Nah, kalau dia di Darussalam, maka dia langsung ke Darussalam. Jadi dia tidak perlu ke yang lain. Nah, oke. Kalau dia Darul Aman, maka dia langsung ke sectionnya Darul Aman. Kalau misalnya dia Darul Falah, dia langsung ke sectionnya Darul Falah. Nah, kalau misalnya dia lainnya ini artinya dia juga tidak akan lulus. Dia selain dari kecamatan di atas, kecamatan lainnya dia artinya tidak lulus. Maka kita klik saja di submit form. Karena dia buat apa, dia isi biodata orang tua dan pilihan jurusan. Toh dia juga tidak akan dibutuhkan datanya karena dia tidak lulus. Jadi kita tinggal klik di submit form saja. Nah, itu untuk kecamatan. Nah, begitu juga di masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan kita harus memilih seperti yang sama tadi. Nah, di sini di titik 3 kita akan go to section based on answer. Jadi kita klik lagi di sini. Nah, karena nanti anak-anak kalau tidak, setelah dia menjawab, dia harus dia misalnya gini. Dia dari Kecamatan Nurul Salam. Setelah dia menjawab Kecamatan Nurul Salam, kalau kita tidak lompat, maka dia akan mengisi di Kecamatan Darul Aman, padahal dia tidak perlu di situ. Nah, jadi kita ini tinggal klik saja di biodata orang tua, karena ini pasti ya yang anak-anak di Kecamatan Nurul Salam ini dipastikan dia akan lulus. Jadi kita klik di biodata orang tua. Nah, di biodata orang tua berlaku untuk semua desa. Nah, ini desa-desa ini harus kita klik semua di biodata orang tua. Nah, baik, ini semuanya untuk yang di Nurul Salam, Kecamatan Nurul Salam. Ini setelah mereka mengisi, mereka langsung lompat ke biodata orang tua. Jadi mereka tidak perlu mengisi ke kecamatan yang lain. Nah, di Kecamatan Darul Aman juga kita buat seperti itu. Kita klik di titik 3.
kemudian kita pilih go to section. Nah, kemudian di sini kita akan memilih ini juga yang AAB, dan ini langsung ke kecamatan, ke biodata orang tua setelah dia mengisi di sini. Oke, ada 4. Kemudian yang satunya lagi yang lainnya, karena kita pastikan bahwa yang lainnya itu tidak lulus. Yang lainnya ini di luar kecamatan, di luar desa-desa ini dia tidak akan lulus, maka kita tidak perlu meminta biodata dia, jadi langsung saja ke submit form. Jadi dia langsung ke submit form. Jadi yang lainnya ini langsung ke submit form. Jadi dia tidak perlu mengisi yang lain karena dipastikan bahwa dia tidak akan keterima dulu. Nah, oke, kemudian kita klik di Kecamatan Darussalam, sama juga Kecamatan Darussalam. Ini juga kita ke based on section. Nah, ini juga seperti itu, sama seperti yang lain, yaitu di sini kita langsung ke biodata orang tua. Nah, jadi dia tidak perlu ke yang lain. Ke biodata orang tua. Nah, dan pada lainnya kita klik di sini, di lainnya kita klik submit form. Jadi dia langsung ke bagian submit kalau yang lainnya. Nah, terakhir biodata orang tua. Oke, ini sudah clear. Nah, ini pilihan jurusan juga sudah clear. Nah, jadi seperti ini cara kita membuat link-link untuk ke ke Google Form kita. Nah, kalau kita ingin lihat tampilan, sebelum kita lihat tampilan, saya tambahkan dulu untuk headernya, untuk kepalanya. Saya klik di sini untuk kepalanya, customize theme, kemudian saya pilih choose image. Sekarang saya akan mengambil, nah ini sebenarnya yang tersedia, tapi saya akan mengambil yang ada di laptop saya. Ini tunggu sebentar, saya akan mengambil dari laptop saya. Nah, ini dia heading form yang tadi tidak saya sematkan di sana, tapi langsung saya sematkan sebagai headingnya, sebagai kepala dari form ini. Oke, tunggu sebentar, ini jaringannya. Jika sudah selesai, klik saja down, maka dia akan naik menjadi kepala dari formnya kita. Ini akan nah, di sini dia sudah menjadi kepala dari formnya kita. Nah, ini gambaran form. Nah, kita akan melihat sekarang bagaimana kerja form ini. Baik, sekarang kita akan klik di preview untuk melihat kerja form ini. Nah, di sini sudah ada next, lanjutkan. Saya klik di next. Nah, kalau misalnya ini datanya kita isi, oke, datanya saya isi. Nah, ini section 1 kita sudah mengisi seperti ini tampilannya. Kemudian ketika kita lanjut ke section 2 untuk alamat, nah di sini terlihat bahwa misalnya saya pilih alamatnya Darul Aman misalnya. Nah, ketika saya klik di next, maka saya tidak perlu ngeklik di alamat Darussalam, ini langsung ke Kecamatan Darul Aman. Saya tinggal pilih, misalnya saya pilih lainnya. Karena saya pilih lainnya, saya pasti tidak lolos dong. Jadi sehingga saya klik di next, sehingga tidak ada isian untuk orang tua. Jadi saya langsung tersubmit. Nah, berbeda misalnya, ini saya kembali dulu. Berbeda misalnya jika saya mengklik misalnya, ini sudah semuanya. Oke, next untuk alamat. Nah, di sini saya memilih Darussalam misalnya, Kecamatan Darussalam. Kemudian saya klik next. Nah, di sini saya akan memilih salah satu alamat. Saya klik saja di sini, alamat tempat tinggal saya misalnya ini Hasan Tanjung misalnya. Kemudian ketika saya klik next, saya tidak akan lari ke Kecamatan Darul Aman atau ke Kecamatan Darul Falah. Jadi saya langsung ke biodata orang tua. Jadi saya tinggal tuntaskan untuk biodata orang tua ini. Nah, jadi seperti itu cara kita untuk membuat data-data desa-desa yang ada dalam zonasi kita. Nah, setelah itu baru kita submit. Nah, sekarang kita akan berbagi kepada siswa. Ini saya leave saja karena ini hanya contoh. Nah, bagaimana cara kita berbagi kepada siswa? Tentu saja kita tidak akan berbagi link yang panjang kepada siswa. Nah, kita akan menyingkat link ini. Caranya, saya tinggal klik saja di setting. Nah,
Ini juga harus diperhatikan. Kalau misalnya kita klik di sini limit to one response, maka siswa hanya akan maka siswa hanya bisa sekali mengirim. Nah, karena di sekolah seperti kami adalah sekolah di kampung, maka siswa tidak banyak yang punya email. Jadi ini membantu siswa yang lain. Saya tidak klik di sini, biar dia bisa ngirim berulang-ulang untuk teman-temannya yang lain. Kemudian begitu juga di presentation, ini show link to submit another response, saya abaikan saja, ini tidak perlu. Di sini yang perlu saya ketik agar siswa tidak khawatir bahwa email dia masuk tidak gitu. Jadi di sini saya ketik, terima kasih telah mengisi formulir PPDB online SMA Negeri 1 Nurussalam. Nah, karena nanti di video sebelumnya saya sudah membuat video bagaimana siswa yang mengisi ini akan menerima konfirmasi berupa email, yang di emailnya itu juga ada fotonya siswa ya, untuk dibawa ke pendaftaran ulang. Nah, jadi nanti bisa ditonton video saya sebelumnya. Di sini saya berlakukan sama. Silakan cek email untuk mencetak bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran ini berbentuk PDF yang dikirimkan di email. Silakan cek email untuk mencetak bukti pendaftaran dan dibawa saat pendaftaran ulang. Nah, nanti akan ada juga pengumuman. Akan ada juga pengumuman kelulusan siswa. Nah, jadi ini sudah, saya pikir kuisis tidak perlu karena tidak kita buat kuis. Ini bukan bentuk kuis, ini bentuk form. Nah, bagaimana kita bagikan ke peserta didik kita, calon peserta didik baru? Saya tinggal klik desain saja. Desain, kemudian ini ada link untuk bisa kita bagikan. Saya klik saja di link untuk bisa kita bagikan. Sebenarnya Google sudah menyediakan link pendek, tetapi ketika saya klik link pendek, ini masih susah sekali untuk dihafal oleh siswa. Nah, apalagi kita taruh di spanduk, flyer, dan sebagainya, ini sangat susah dihafal. Kecuali kita kirim link lewat sosial media, mereka bisa ngeklik langsung. Nah, ini saya copy saja. Ini saya copy, kemudian saya jadikan shorten link. Dalam hal ini saya jadikan shorten link, saya menggunakan s.id. Ini s.id. Saya gunakan yang punya tampilan berbahasa Indonesia biar mudah. s.id. Tunggu sebentar untuk tampil. S.id ini salah satu shorten link yang bisa kita manfaatkan. Selain banyak sebenarnya seperti bit.ly atau gg.gg, tinyurl dan sebagainya. Nah, di sini saya tempelkan saja. Nah, jangan lupa untuk login di gg.gg. Kalau tidak, nanti dia tidak akan seperti ini. Nah, tampilannya akan berbeda. Jadi kita harus login dulu ke s.id. Nah, perhatikan di sini, ini linknya sudah sangat singkat, s.id/gtcuh. Nah, tapi kan ini juga meskipun singkat, tetapi tidak khas. Kalau misalnya kita ingin khas, ya kita tinggal klik saja ganti. Kemudian kita ganti di sini formulir PPDB Semanura misalnya. Jadi ini formulir PPDB Semanura. Inilah yang akan kita bagikan kepada siswa untuk diklik dan kemudian diisi. Nah, sebentar. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi demikian tutorial membuat form berbasis zonasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.